Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di doa kita pagi ini. Saya percaya keberadaan kita pagi ini adalah karena berkat pertolongan Tuhan untuk bisa menjalani sepanjang hari ini dengan kekuatan dan pembelaan Tuhan yang menyertai setiap kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan menolong kami sehingga kami mampu menjalani sepanjang hari ini dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Buka hati kami agar kami boleh dikuatkan lewat renungan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-38. Begini firman Tuhan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tugas kita semua, sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Ini adalah bagian saya dan saudara untuk memberitakan kabar baik ini. Tapi sayangnya bagi beberapa orang ada rasa malu jika bersaksi, jika berbicara tentang Yesus. Rasa malu, sungkan, bahkan takut membuat banyak orang Kristen tidak berani berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, kita harus lepas dari kondisi ini, saudara, supaya orang lain dapat mendengar kabar tentang Yesus dari mulut kita sendiri. Seringkali juga kita lepas tanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa dengan berkata, itu kan tugas pendeta. Saya kan bukan pendeta. Nah, itu kan hamba-hamba Tuhan, itu tugas hamba-hamba Tuhan, tugas para pelayan, bukan tugas saya. Nah, ini sering dipakai alasan untuk menutupi rasa malu dan rasa takut untuk bersaksi tentang Yesus. Kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita dalam bersaksi untuk mengabarkan kabar baik tersebut, saudara. Sebab hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus inilah yang akan memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan untuk melampaui rasa malu dan takut untuk memberitakan Injil. Mari kita belajar dan berusaha membuang rasa malu, rasa takut dari diri kita, saudara. Mari kita tinggalkan rasa sungkan itu. Selama kita rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan, maka kita akan bergerak mengambil bagian dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Banyak anak Tuhan yang hari-hari ini masih menyembunyikan identitasnya sebagai pengikut Kristus karena macam-macam alasan. Ada yang takut dikucilkan orang, takut dianggap fanatik oleh kelompok bermainnya, bahkan tidak jarang masih berpikir atau berkata atau bersikap seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, hal ini sangat memilukan, saudara. Banyak alasan yang dapat membuat Tuhan tidak perlu menebus dosa umat manusia. Namun dia memiliki satu alasan terkuat
mengapa Ia rela menanggung malu dan mati bagi kita semua. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cintanya akan milik kepunyaannya, yaitu kita semua saudara, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan itu adalah fakta yang tidak akan pernah bisa disingkirkan dari hati Tuhan. Mari kita mulai memiliki kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi seharusnya apapun perkataan dunia ini tentang kita tidak perlu dihiraukan, dan jangan sampai membuat kita undur dari pengenalan akan Tuhan. Ikutlah mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan, agar banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudara, sehingga kita memperoleh keberanian untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena di balik penderitaan akibat kita mengakui Tuhan dan bersaksi baginya, akan ada sebuah sukacita dan damai yang tidak tergantikan, sebab Injil atau kabar baik adalah kekuatan Allah yang akan memelihara jiwamu sampai kepada kekekalan. Sebab lebih baik menderita karena benar di hadapan Tuhan daripada bahagia tetapi salah di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk berani bersaksi, baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin masih berkeluarga dengan kita, atau teman dekat kita, atau orang-orang yang ada di sekitaran kita, agar mereka juga memperoleh keselamatan yang kita sudah terima daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang teramat besar buat hidup kami, yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami boleh rasakan kasih-Mu yang tidak pernah berubah buat hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Engkau memilih kami Tuhan menjadi umat kepunyaan-Mu. Dan buat hati kami rindu Tuhan untuk selalu bersaksi, mengabarkan kabar keselamatan itu kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi kami semua, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tolong, kuatkan, urapi dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka ya Tuhan. Bahkan setiap kami umat-umat-Mu, biarlah kami juga boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang melihat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau menolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau mampukan kami, sehingga firman-Mu tidak kami hanya ketahui Tuhan, tapi mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tolong kami sepanjang hari ini Bapa, dalam segala aktivitas kami. Tuhan bela kami. Dalam segala pekerjaan kami, Tuhan juga yang akan memberkati. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil Tuhan, sehingga mendatangkan berkat bagi setiap kami. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kamu jalani hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami akan memperoleh kekuatan, sukacita, damai sejahtera
yang melimpah buat hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.